Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, kita bertemu lagi di kelas bahasa Inggris dengan pokok bahasan grammar atau tata bahasa. Kali ini yang kita bahas adalah elliptical sentences atau kalimat elips. Pengertian dari kalimat elip. Kalimat elip adalah gabungan dua kalimat yang berbeda subjeknya, tetapi predikatnya, bahkan bisa juga objeknya sama. Maka dari itu, kenapa kita menggunakan kalimat elip? Kalimat elip kita gunakan sebagai efisiensi, kemudian menghindari pengulangan kata yang sama. Kalimat elip terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kalimat positif dan kemudian kalimat negatif. Kalimat elip positif digunakan untuk menggabungkan dua kalimat positif, sedangkan kalimat elip negatif digunakan untuk menggabungkan dua kalimat negatif. Perhatikan rumus dari kalimat elip berikut ini. Untuk bentuk positif, yang pertama kita menggunakan kata to, kemudian yang kedua kita menggunakan kata so. Rumusnya, jika kita menggunakan penggabung elip to, maka rumusnya adalah sentence atau kalimat yang pertama, kemudian ditambah dengan n, kemudian tambahkan subjek yang kedua, kemudian auxiliary, dan yang terakhir adalah to. To kita artikan juga. Kemudian untuk yang bentuk positif kedua adalah kalimat yang pertama ditambah dengan n, baru kemudian so, setelah itu auxiliary-nya, baru setelah auxiliary kita masukkan subjek yang kedua atau subjek dari kalimat kedua. Sedangkan rumus untuk bentuk negatif adalah yang pertama kita menggunakan not either, di mana dalam pembentukannya yang pertama tulis terlebih dahulu kalimat aslinya, kemudian tambahkan n, setelah n tambahkan subjek kedua atau subjek dari kalimat kedua, terus kemudian masukkan auxiliary, kemudian tambahkan not, baru kemudian either. Not either kita artikan tidak juga. Untuk yang kedua adalah dengan menggunakan kata neither. Rumusnya, tulis kalimat yang pertama asli tanpa tambahan apapun, kemudian tambahkan n, setelah n baru kemudian tambahkan neither tanpa not. Jika kita menggunakan neither, kita tidak lagi menggunakan not. Kemudian tambahkan auxiliary dan kemudian tambahkan subjek yang kedua atau subjek dari kalimat kedua. Contohnya, perhatikan contoh berikut ini. Saya punya dua contoh kalimat atau dua kalimat. Yang pertama, Jenny is junior high school student. Jenny adalah murid sekolah menengah pertama. Kemudian kalimat yang kedua, Patricia is junior high school student. Patricia adalah murid sekolah menengah pertama. Sekarang kita jadikan kalimat elip dengan menggunakan kata to. Dari kalimat ini, semuanya sama, yang berbeda hanya subjeknya saja. Subjek yang pertama Jenny, kemudian subjek yang kedua adalah Patricia. Untuk auxiliary-nya sama, kemudian keterangannya juga sama, atau kata bendanya sama. Dengan menggunakan rumus to, maka Jenny is junior high school student, ini adalah kalimat yang pertama asli tanpa tambahan apapun, kemudian tambahkan n, Patricia subjek kedua, kemudian tambahkan auxiliary-nya, karena di sini bukan kata kerja, di sini menggunakan to be, maka is adalah to be-nya Patricia, kemudian baru tambahkan to. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, Jenny adalah murid sekolah menengah pertama dan Patricia juga. Yang kedua
adalah elliptical sentence bentuk positif dengan menggunakan so. Dari dua kalimat ini, kita ikuti rumusnya. Jenny is junior high school student. Ini adalah kalimat yang pertama asli tanpa tambahan apapun. Kemudian diikuti dengan N. Setelah N, kemudian tambahkan so. Jika kita menggunakan so, letaknya di belakang N. Kemudian auxiliary-nya baru Patricia. Is adalah auxiliary dari Patricia. Jenny is junior high school student and so is Patricia. Jika kita artikan dalam bahasa kita, Jenny adalah murid sekolah menengah pertama dan begitu juga dengan Patricia. Berikutnya, contoh. Jika kita membuat kalimat ellip dalam bentuk negatif, di mana yang digabungkan juga merupakan bentuk kalimat negatif. Contohnya, di sini saya punya dua kalimat, dua-duanya adalah negatif yang ditandai dengan kata does not atau doesn't. Yang pertama, Richard doesn't like spicy food. Richard tidak suka makanan pedas. Edward doesn't like spicy food. Edward tidak suka makanan pedas. Rumus yang pertama, kita menggunakan kata not either. Untuk yang pertama yang kita tulis ada Richard doesn't like spicy food. Ini adalah bentuk asli dari yang pertama ini. Kemudian tambahkan N. Kemudian cari subjek yang kedua. Subjek kedua adalah Edward. Kemudian gunakan auxiliary-nya does. Auxiliary-nya adalah does. Kemudian tambahkan not. Kemudian either. Kalau kita artikan Richard doesn't like spicy food and Edward does not either. Richard tidak suka makanan pedas dan Edward juga tidak. Untuk yang kedua, jika kita menggunakan kata neither adalah yang pertama, tulis kalimat asli untuk kalimat yang pertama. Richard doesn't like spicy food and baru setelah and kita menggunakan kata neither. Neither does auxiliary-nya baru kemudian subjek kalimat kedua Edward. Richard doesn't like spicy food and neither does Edward. Richard tidak suka makanan pedas dan begitu juga dengan Edward. Kita coba mengobserv beberapa contoh kalimat yang menggunakan elliptical. Di sini saya punya kalimat Our English teacher loves travel and so do we. Guru bahasa Inggris kita senang traveling, senang jalan-jalan, and so do we. Dan begitu juga dengan kita. Yang merah ini adalah bentuk elips, perubahan. Dimana kalau kita jabarkan dalam kalimat panjangnya adalah we love travel. Maka jika dijadikan bentuk pendek dalam kalimat ellip, kita menggunakan show, kemudian subjeknya we ini menggunakan auxiliary do. Karena ini bentuknya adalah simple present tense. Auxiliary-nya jika menggunakan kata kerja bisa menggunakan do dan does. Perlu diingat, jika does digunakan oleh he, she, dan it, sedangkan do digunakan oleh I, you, they, dan we. Untuk yang kedua, Peter likes football and I do too. Peter suka bermain bola dan saya juga. Maksudnya di sini saya juga suka bermain sepak bola. Di sini adalah I, subjek yang kedua, kemudian do adalah auxiliary, kemudian to adalah bentuk ellipsnya. Contoh yang berikutnya, we are going to watch movie tonight.
kita akan nonton film nanti malam. And Susan is too. Di sini Susan adalah subjek kedua, kemudian is adalah auxiliary dari Susan. Karena Susan adalah kata gantinya she, maka kita menggunakan to be is. Kenapa? Karena di sini bentuknya present continuous tense, di sini menggunakan to be are, maka di bawahnya juga menggunakan to be. Susan is too, karena to posisinya di belakang. Selanjutnya, beberapa contoh yang berkaitan dengan kalimat ellipse tetapi negatif. Mr. Adam is not at home. Nah, ini adalah kalimat negatif, ada penanda not-nya. Kemudian, his wife is not either. Dan istrinya juga tidak. Di sini his wife adalah subjek kedua, is adalah auxiliary-nya, kemudian not. Nah, sudah rumusnya, jika menggunakan either, kita menggunakan not di sini, kemudian baru either. Untuk yang berikutnya, contoh yang kedua, she didn't come and neither did I. Di sini kita menggunakan neither, maka letaknya didahulukan, kemudian baru auxiliary. Kalimat ini bentuknya adalah past tense. Di sini ditandai dengan didn't, siapapun subjeknya, auxiliary-nya adalah did. Baru kemudian I adalah subjek yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, your class hasn't begun and neither has mine. Di sini kita menggunakan neither sama dengan yang kedua ini. Has adalah sama dengan ini auxiliary-nya karena bentuk kalimat ini adalah present perfect tense. Kemudian mine atau kata lainnya adalah my class. My class, neither has mine. Mine di sini menggunakan auxiliary has karena bentuknya tunggal. Tips jika kita membuat kalimat ellipse atau mengerjakan bentuk soal ellipse. Yang pertama adalah tentukan kalimatnya apakah bentuknya positif atau negatif. Kemudian baru dibentuk, harus mengikuti rumus kalimat ellipse positif atau negatif. Yang kedua, tentukan tenses dan auxiliary-nya. Tenses akan mempengaruhi auxiliary. Yang ketiga adalah tentukan subjek dan auxiliary dari subjek yang kedua. Karena biasanya dalam satu tenses meskipun tensesnya sama, tetapi penggunaan auxiliary bisa berbeda. Contohnya saja simple present tense bisa menggunakan auxiliary am, is, dan are. Kemudian jika kata kerja bisa menggunakan do dan does, dan seterusnya. Saya rasa demikian untuk keterangan saya berkaitan dengan kalimat ellipse. Silakan berlatih. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.